Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita dengan NIM 2021-2105-108. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2021-2105-119, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. OOP, Object Oriented Programming, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi pada paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek, bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek yang lainnya. OOP diciptakan untuk mengatasi keterbatasan pada bahasa pemrograman tradisional. Konsep dari OOP sendiri adalah semua pemecahan masalah dibagi ke dalam objek dalam konsep, data, dan fungsi-fungsi yang akan mengoperasikannya digabungkan menjadi satu kesatuan yang dapat disebut sebagai objek. Yang kedua, objek. Sederhananya, sebuah objek adalah kumpulan dari variabel dan fungsi yang dibungkus menjadi satu entitas. Entitas tersebut dapat berupa variabel biasa. Sebuah objek diciptakan melalui sebuah kelas atau dengan istilah instance of class. Sebuah objek memiliki dua elemen utama, yaitu atribut atau properti, yaitu nilai-nilai yang tersimpan dalam objek tersebut dan secara langsung maupun tidak langsung menentukan karakteristik dari objek. Yang kedua, metode, yaitu suatu aksi yang dijalankan atau yang dikerjakan oleh objek. Yang ketiga, kelas. Kelas dapat didefinisikan sebagai struktur data atau cetak biru dari suatu objek. Lebih jelasnya adalah sebuah bentuk dasar atau blueprint yang mendefinisikan variabel, metode umum pada semua objek. Objek sendiri adalah kumpulan variabel dan fungsi yang dihasilkan dari template khusus atau disebut kelas. Objek adalah elemen pada saat runtime yang akan diciptakan, dimanipulasi, dan dibuang di destory ketika dieksekusi. Adapun kelas merupakan definisi statik dari himpunan objek yang mungkin diciptakan sebagai instansi dari kelas. Berikut contoh dari kelas. Yang keempat, metode. Metode adalah sebuah aksi yang terdapat di dalam kelas penulisan metode pada kelas OOP dengan menuliskan sintaks function di awalnya lalu diikuti dengan nama metode tersebut. Kita dapat memberikan nilai pada parameter metode OOP dan juga mengembalikan lainnya. Berikut merupakan contoh penulisan metode pada OOP PHP. Yang kelima, properti. Properti adalah data yang terdapat di dalam kelas. Datanya biasa berupa sifat. Contoh properti pada kelas mobil adalah warna, ukuran, merek, dan lain-lain. Kegunaan properti pada sebuah kelas sama dengan kegunaan variabel di PHP. Bisa digunakan untuk menyimpan data dan lain-lain. Cara penulisan properti pada kelas adalah dengan diawali sintaks var. Cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Contoh. Berikut contoh pengaplikasian properti. Konstruktor. Metode konstruktor adalah metode yang dijalankan pertama kali pada saat sebuah kelas dijalankan. Apabila kita menjalankan atau menginstansiasi sebuah kelas, maka jika terdapat metode atau function konstruktor di dalamnya, maka pertama kali dijalankan adalah metode konstruktor ini. Cara penulisan metode konstruktor diawali dengan sintaks function lalu diikuti dengan construct. Contoh konstruktor. Inheritance atau pewarisan sifat. Inheritance atau pewarisan sifat merupakan kelas turunan dari kelas yang lain. Inheritance dibuat dengan membuat kelas baru dengan tujuan dibuat
dijelaskan dengan kelas yang lain yang diinginkan dengan tujuan mendapatkan informasi atau data dari kelas yang dihubungkan tersebut. Contoh sederhananya, misalnya kelas kita memiliki 2 kelas. Kita beri nama dengan kelas A dan kelas B. Misalnya pada kelas A ini terdapat properti atau metode dengan inheritance atau kelas turunan. Kita dapat mengakses metode atau properti dari kelas A langsung dari kelas B. Visibility, properti, metode, dan konstanta atau konstanta mulai dari PHP 7.1.10 adalah dikontrol akses menggunakan visibility keyword. Terdapat 3 keyword, yaitu public, protected, atau private. Dalam literatur lain ini juga disebut dengan istilah enkapsulasi atau encapsulation. Cara menggunakannya yaitu dengan memberikan prefix berupa salah satu dari 3 visibility keyword pada properti, metode, dan konstanta. Berikut penjelasan untuk masing-masing dari ketiga visibility keyword. 1. Public, artinya properti, metode, atau konstanta dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. 2. Protected, artinya properti, metode, atau konstanta hanya dapat diakses dalam kelas extend dan inherited class, atau akan dijelaskan pada episode tentang pewarisan. 3. Private, artinya properti, metode, atau konstanta hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Autoloading. Autoloading merupakan salah satu konsep OOP di dalam pemrograman PHP yang digunakan untuk memanggil file lain secara otomatis. Autoloading ini sebagai pengganti ketika menggunakan perintah keyword required once maupun menggunakan include. 1. Fungsi autoloading. Autoloading berfungsi untuk memanggil file yang dipisah latih sebelum kita membuat kelas dalam satu file. Nah, untuk menangani banyak modul, maka sebaiknya kelas terhadap objek harus dipisahkan. Dengan memisahkan file-file akan membuat kode kita lebih bersih, tapi dengan terstruktur. Selain itu, lebih mudah dalam mencari kesalahan atau error dan proses debugging. 2. Membuat menggunakan autoloading. Ketika kita akan menggunakan konsep autoloading, sebaiknya harus mempunyai file lebih dari satu. Kita semua tahu sebagai bahwa memanggil project di PHP file yang cari pertama pada indeks PHP, maka file indeks PHP harus ada. Selain indeks PHP, maka dibuat file di mana file tersebut berupa kelas yang mengacu pada objek yang ingin dibuat. Latihan kali ini saya akan membuat dalam bentuk 2, di mana bentuk pertama menggunakan require dan yang kedua menggunakan autoloading. Langsung saja siapkan file dengan nama index.php dan post.php dan kategori .php. Namespace. Namespace adalah sebuah penamaan yang digunakan untuk mengelompokkan ke dalam package atau folder sebagai sebuah identitas tersendiri. Analoginya seperti ini. Saya contoh pada sekolahan sedang ada ujian. Di dalam ruangan terdapat banyak meja yang digunakan untuk menaruh apapun yang dilakukan oleh siswa seperti pensil dan penghapus. Namun di meja tersebut nama siswa, sehingga siswa dapat menaruh barang di mana saja walaupun sudah
identik dengan barang sendiri. Bayangkan jika ada barang yang sama, hal ini akan membingungkan tentunya. Solusinya yaitu memberikan identitas di meja siswa, sehingga apapun yang ditaruh di meja sudah pasti memiliki tertulis pada identitas tersebut. Membuat dan menggunakan namespace. Namespace terletak pada bagian paling atas dalam skrip PHP setelah tanda pembuat PHP. Format penulisan namespace PHP seperti di bawah ini. Namespace nama atau subname dan cara memanggilnya instansiasi yaitu username atau subname. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.